Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang industri kepelabuhanan perikanan. Industri itu berasal dari bahasa Latin yaitu industri yang berarti buruh atau tenaga kerja. Di Indonesia, tentang industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84, di mana industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri sendiri dibagi jenisnya menjadi beberapa macam. Yang pertama ada industri berdasarkan bahan baku, yaitu industri ekstraktif dan non-ekstraktif. Ekstraktif itu kita harus mengambil dan mengolah dulu untuk kemudian bisa digunakan. Sedangkan non-ekstraktif yaitu kita mengambil dari berdasarkan bahan bakunya, jadi kita tidak perlu mengolahnya kembali, bisa langsung digunakan. Industri berdasarkan dengan jumlah tenaga kerja, itu ada industri besar, industri sedang, kecil, dan rumah tangga. Sedangkan berdasarkan tahapan proses industri itu ada industri bagian hulu dan bagian hilir. Jenis industri selanjutnya yaitu adalah jenis industri hasil produksi. Ada merupakan jenis industri berat dan industri ringan berdasarkan hasilnya, outputnya ya. Lalu ada juga jenis industri berdasarkan daya tampung tenaga kerja. Ada padat karya, ada padat modal. Sekarang untuk daya tampung tenaga kerja itu sudah mulai masuk pada padat modal sebetulnya karena revolusi industri hubungannya. Kan tetapi kalau di Indonesia sendiri industri padat karya masih banyak diminati karena bagaimanapun juga tuntutan dari pemerintah kalau seseorang membuka kegiatan industri maka harus melibatkan masyarakat banyak. Jenis industri yang terakhir adalah berdasarkan bahan mentahnya yaitu agraris dan non-agraris. Ketika kita akan membangun suatu industri, maka tidak bisa lepas dari letak atau lokasi industri itu sendiri. Alfred Weber itu menekankan dalam teorinya bahwa lokasi industri yang dipilih harus memiliki atau sebisa mungkin ketika berdiri suatu industri di suatu tempat, kos yang keluar untuk modal itu dibuat seminimal mungkin. Baik itu untuk memperoleh bahan baku, sumber daya pendukung, tenaga kerja, dan lain sebagainya, termasuk transportasi dibuat seminimal mungkin. Kalaupun ada salah satu faktor yang tinggi, maka faktor lain diusahakan turun supaya kos modalnya itu menjadi rendah. Ada juga teori lokasi industri optimum loss, itu lokasi optimal suatu pabrik atau lokasi industri supaya dapat menguasai wilayah pasaran dan menghasilkan pendapatan. Contoh, industri-industri tekstil, manufaktur itu banyak sekali. Misalnya yang tadinya ada di Bekasi, yang tadinya ada di Cikande, udah mulai masuk ke daerah-daerah Kabupaten Serang, ada yang pindah ke Banten bagian selatan, begitu juga dengan industri-industri yang ada di Cilegon beberapa pindah. Karena apa? Karena dari segi kos nggak sanggup lagi untuk bayar, misalnya UMR-nya mahal, terus airnya susah, terus bahan baku diperolehnya juga udah mulai susah. Atau industri-industri yang sekarang udah mulai bergeser, yang tadinya di Bekasi, di Karawang, udah mulai bergeser ke bagian selatan Jawa Tengah, di Purworejo, di Jogja. Karena apa? Di sana UMR-nya jauh sekali perbedaannya. Kalau pabrik itu misalnya dia di Bekasi, di Karawang bisa sampai 4.500.000 untuk satu orang karyawan, maka di daerah Purworejo, Kulon Progo, Yogyakarta, Sleman, Kebumen misalnya, itu untuk satu orang tenaga kerja cukup membayar paling mahal 2.500.000.
Perbedaannya jauh, banyak sekali kos yang bisa dihemat. Makanya banyak perusahaan-perusahaan akhirnya memindahkan lokasi industrinya ke daerah yang memiliki kos lebih rendah. Apalagi di daerah Yogyakarta sekarang udah ada bandara baru di bagian selatan di Kulon Progo. Itu berdasarkan Alfred Weber. Kalau berdasarkan lokasi industri optimum loss, contoh sumber daya ada di daerah Serang, di daerah misalnya di daerah Lebak, daerah Pandeglang, di daerah Cilegon. Lalu kemudian dia pasarnya adalah pasar Jabodetabek. Kalau dia mendirikan pabriknya, lokasi industrinya ada di Banten, di daerah misalnya di daerah Lebak, di daerah Pandeglang, maka dia akan terkena memang dari segi UMR, dari segi lokasi sangat memungkinkan, tetapi dari segi transportasi itu sangat mahal karena jauh jaraknya. Maka solusinya adalah pemerintah akan membuka yang namanya kawasan industri yang berada di antara Jabodetabek dengan Provinsi Banten. Itulah kenapa kawasan industri Cikande dibangun dan wilayah sekitarnya Tiga Raksa itu untuk mengakomodasi bahwa ada sumber daya baik itu alam maupun manusia di daerah Serang yang bisa bekerja ke kawasan industri daerah Cikande Tiga Raksa yang kemudian hasil produksinya bisa dikirim ke daerah Jabodetabek. Apakah memang untuk pasar masyarakat di sana maupun untuk ekspor. Jadi itulah permainan lokasi di mana salah satunya bisa ditekan supaya perusahaan mampu memperoleh keuntungan maksimum. Faktor yang mempengaruhi lokasi industri antara lain ada dua, yaitu faktor pokok dan tambahan. Faktor pokok berupa bahan mentah, modal, tenaga kerja, biaya transportasi, sumber energi, dan pemasaran. Sedangkan faktor tambahan bisa diperoleh dari perundang-undangan, iklim perpajakan, dan persediaan air. Bahan mentah, modal, tenaga kerja, biaya transportasi, sumber energi, pemasaran ini adalah merupakan faktor pokok seseorang ataupun sebuah perusahaan untuk menentukan bahwa ini adalah lokasi industri yang pas untuk perusahaannya. Memperoleh kemudahan dalam memperoleh bahan mentah, modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar, tenaga kerja tersedia dan dalam kapasitas yang baik, tidak hanya jumlah tetapi juga skill. Selain skill juga gajinya relatif bisa terjangkau. Ketika Yamaha, Honda, industri otomotif itu akan membangun industri di luar Jepang, pilihannya itu adalah India, Vietnam, Thailand, Indonesia. Indonesia sudah masuk, lalu juga disusul Thailand, Vietnam, dan juga India. Jepang melalui Honda maupun Yamaha, Suzuki, Mitsubishi, industri-industri otomotif lainnya, itu akhirnya seperti bereksperimen. Jika di Indonesia hasilnya bagaimana, kosnya berapa, begitu juga dengan Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Dan sedikit demi sedikit, ketika dirasa dari faktor pokok itu tidak terlalu menguntungkan, maka dia akan geser. Itu sudah terlihat di mana motor-motor produksi di Indonesia udah jarang sekali yang dikirim, hanya beberapa saja sekarang yang dikirim ke luar negeri ya, dikirim ke pusat, ke Jepang dan lain sebagainya. Sekarang industri otomotif lebih fokus di negara Thailand, Vietnam, dan India. Kenapa di Indonesia tidak bisa? Karena selain tenaga kerja kita yang dari segi kualifikasi rendah, biayanya juga mahal. Ada biaya transportasi juga yang dipikirkan, sumber energi, apalagi isu sekarang sumber energi tidak sebisa mungkin tidak lagi menggunakan batu bara. Itu artinya Indonesia akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. 90% sumber tenaga listrik di negara kita masih menggunakan batu bara.
Elon Musk, pendiri Tesla, itu dia tidak menginginkan mobilnya dibeli dengan Bitcoin karena Bitcoin diproduksi atau didukung supportnya sepenuhnya dari batu bara. Itu salah satu contoh sumber energi ya. Biaya transportasi juga begitu. Jangan sampai terjadi ketidakpastian. Biaya transportasi di sini bukan ongkos mengirim dari satu titik ke titik yang lain ya. Kayak saya pergi ke Jakarta ke Bekasi menumpang bis biayanya sekian, itu tidak dihitung. Tapi lebih diperhitungkan misalnya kalau berangkat dari satu titik ke titik lain, berapa kosnya, kos supir, perawatan mobil, terus juga mungkin ada biaya yang tidak terduga, pungutan liar, bahan bakar berapa, nah itu dia biaya transportasi. Kemacetan juga menjadi salah satu faktor di mana pelaku-pelaku industri enggan untuk menempatkan pabriknya, usahanya di tempat tersebut. Pemasaran juga begitu. Potensi pasarnya bagaimana itu perlu juga dicermati. Faktor tambahan itu berupa perundang-undangan, undang-undang di suatu negara, wilayah dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia kita memperlakukan yang namanya otonomi daerah. Jadi selain kebijakan dari pusat perlu juga diperhatikan kebijakan daerah. Ada juga iklim, kalau misalnya iklimnya sering hujan, sering terjadi gempa, nah itu juga akan membuat keengganan bagi pelaku-pelaku industri untuk mendirikan pabrik maupun usaha di lokasi tersebut. Perpajakan, persediaan air. Perpajakan ini sangat sensitif sekali. Di Indonesia kalau tidak salah masih di bawah 20% ya untuk pajak industri ya, nggak begitu besar. Berbeda dengan di Inggris, Spanyol, Italia, dan beberapa negara Eropa, perpajakannya sangat luar biasa. Contoh paling gampang, pemain sepak bola. Seperti misalnya siapa yang paling terkenal pemain bola ya? Misalnya Cristiano Ronaldo ketika dia berkarir di Manchester United, dia mendapatkan gaji per tahunnya 1 triliun. Maka dia dikenai pajak sebesar 45%. Bayangkan, pajak penghasilannya 45%. Kalian potong aja 1 triliun dikali 45%, sisanya berapa? Nah, akhirnya negara-negara Eropa ada yang memperlakukan kebijakan tersebut, ada juga yang akhirnya itu jadi peluang. Oh, kalau misalnya Inggris memperlakukan pajak yang sangat besar seperti itu, kalau begitu saya nggak usah ada pajak, seperti misalnya Swiss, Monaco, dan lain sebagainya. Ada beberapa negara seperti itu. Tujuannya apa? Supaya si pemain-pemain tersebut, pelaku-pelaku industri yang memiliki industri di negara yang memiliki pajak yang tinggi, menginvestasikannya di negaranya. Indonesia juga gitu, kalau pajaknya besar, ya ada keengganan juga pelaku industri untuk melakukan bisnis. Ya, rumornya bisnis online juga akan dikenai pajak dan itu membuat kemudian tahun 2020 pertengahan agak tersendat untuk unicorn, untuk industri-industri online melesat atau berkembang, itu agak-agak tersendat. Dan hal yang paling pokok, faktor tambahan yang tidak kalah penting adalah persediaan air ya. Nah ini juga sangat penting. Rekan kerja atau dosen kita yaitu Ibu Ririn dan Bu Dini juga mendirikan industri di Karangantu, sangat kesulitan sekali terkait persediaan air. Dan di kita memang untuk pengolahan air masih belum terlalu terintegrasi. Dampak industri sebetulnya ada positif maupun negatifnya. Yang pertama dari sisi positif ya, ada devisa, pendapatan asli daerah, devisa untuk negara, PAD untuk wilayah, provinsi, kabupaten. Nah ini adalah dampak positifnya dari suatu industri. Adanya pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi ketika ada industri melibatkan masyarakat sekitar, otomatis masyarakat sekitar ada pekerjaan dan ada otomatis pendapatan. Dengan adanya pendapatan diharapkan kesejahteraan akan meningkat. Lalu kemudian dampak industri juga adalah lapangan pekerjaan.
Akan tetapi sekarang dengan era industri semuanya serba internet, maka lapangan pekerjaan ini akan menjadi lebih selektif karena tidak semua pekerja bisa melakukan pekerjaan di tempat tersebut karena faktor robot, artificial intelligence dan lain sebagainya. Dampak negatif dari industri juga ada. Terkadang ketika begitu banyak pegawai yang bekerja di pabrik, tenaganya habis oleh kegiatan-kegiatan di industri, di pabrik, yang menyebabkan akhirnya kepedulian terhadap lingkungannya juga nggak begitu peka ya. Dia habis waktunya untuk bekerja, ketika pulang hanya ingin istirahat dan begitu seterusnya. Sehingga akhirnya menyebabkan munculnya perumahan-perumahan kumuh. Yang penting bisa untuk istirahat, yang penting gaji atau pendapatan di industri itu bisa dia tabung untuk kemudian bisa dikirim ke istrinya, keluarganya, orang tuanya yang ada di kampung dan lain sebagainya. Dampak lainnya juga muncul akhirnya konsumerisme. Orang lebih senang hal-hal praktis. Kalau pengen kalau pengen makan tinggal beli, pengen apa tinggal beli, tinggal beli, tinggal beli. Berbeda halnya misalnya dengan tinggal di kampung di pedesaan. Kalau pengen makan, masak dulu, mengolah makanan terlebih dahulu. Misalnya pengen sayur, petik daun singkong dulu bisa jadi pekarangan, kemudian diolah dan itu membutuhkan waktu. Hal itu tidak terjadi di perkotaan. Lalu kemudian daya tarik industri yang ada di perkotaan akhirnya memicu urbanisasi. Sawah-sawah ditinggalkan dan kemudian orang-orang di desa berpindah menuju kota. Selain itu juga pencemaran ramai terjadi. Ini adalah dampak-dampak dari industri. Tentu dampak lainnya masih banyak dan bisa kalian tambahkan ya. Ini ruang lingkup, kita sudah mulai masuk ke dalam ruang lingkup industri kepelabuhanan perikanan. Saya singkat menjadi IKP, Industri Kepelabuhanan Perikanan. Ini adalah potensi-potensi yang bisa diadakan di pelabuhan perikanan. Mengapa dinamakan industri kepelabuhanan perikanan? Karena industri ini berada di dalam lingkungan pelabuhan. Berbeda dengan industri di luar pelabuhan perikanan seperti manufaktur, tekstil dan lain sebagainya, diharapkan itu berada di luar kawasan pelabuhan. Tetapi kalau untuk industri kepelabuhanan perikanan diusahakan ada di dalam. Ada beberapa hal yang mendorong kenapa industri itu harus ada di dalam. Yang pertama itu adalah karena sumber bahan baku berupa ikan itu yang paling utama ya. Industri apapun juga pada ujungnya ketika kita membicarakan pelabuhan perikanan, ikan menjadi komoditas utama. Dia adalah barang yang mudah rusak sehingga penanganannya diperlukan C3Q. Kalau dia industrinya ada di luar pelabuhan, jaraknya lumayan jauh, bisa dibayangkan perlu penanganan ekstra, belum lagi terjadi kerusakan selama dalam perjalanan. Maka industri yang berhubungan dengan perikanan diharapkan berada di dalam pelabuhan. Selain itu, keberadaan industri juga akan meningkatkan aktivitas dari pelabuhan perikanan itu juga. Ketika ada industri di situ, berarti ada daya tarik di situ, ada banyak nelayan yang akan tertarik mendaratkan ikan hasil tangkapan di situ. Secara tidak langsung, harga pasaran ikannya juga akan naik, kesejahteraan nelayan juga akan meningkat. Selain itu, maka ada banyak sekali potensi industri di kepelabuhanan perikanan yang bisa diberdayakan seperti docking kapal, perbaikan kapal, pembuatan kapal, pengolahan ikan, perbaikan jaring, pembuatan jaring, industri perbekalan untuk melaut, penyediaan air bersih, es, atau bahan makanan pokok, atau kopi dan lain sebagainya. Ada air bersih di situ. Ini adalah industri-industri yang bisa diadakan di lingkungan kepelabuhanan perikanan. Industri ini bisa diserahkan kepada swasta atau dikelola sendiri oleh pelabuhan untuk menjadi income mereka sendiri. Diharapkan industri perikanan ini seperti yang saya jelaskan tadi menjadi daya tarik, meningkatkan aktivitas pelabuhan, memberi nilai tambah, ikan tidak hanya dijual secara konsumen tetapi juga diolah, terjadi persaingan pembeli
atau pengusaha untuk membeli ikan sehingga harga ikan naik, nelayan menjadi sejahtera. Peningkatan kualitas hasil tangkapan ketika banyak konsumen yang datang, perusahaan banyak yang berdiri di situ, mereka berlomba-lomba untuk memperoleh ikan hasil tangkapan. Akhirnya nelayan akan meningkatkan hasil tangkapannya supaya ikan yang dibeli dengan harga yang layak. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan sejak 2010 sudah mencanangkan industri perikanan ini dengan nama Minapolitan. Ketika itu menterinya adalah Pak Fadel Muhammad. Kemudian ketika diganti 2013 itu ada diganti oleh Pak Cicip menjadi industrialisasi perikanan. Sudah dilaksanakan di 115 lokasi di Banten, salah satunya adalah PPN Karanghantu, Sawalungun, dan Kasmen. Industri perikanan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 sebagai salah satu fungsi dari pelabuhan perikanan, yaitu melaksanakan pengusahaan berupa pengolahan hasil perikanan. Berlaku untuk pelabuhan tipe A dan B. Jadi sejatinya pelabuhan tipe A dan B harus memiliki kawasan industri, lokasi industri, dan kegiatan-kegiatan di mana ikan hasil tangkapan tidak dijual begitu saja, tetapi diolah terlebih dahulu sebelum kemudian dijual kepada konsumen. Jadi ada yang dijual segar, ada yang diolah. Ketika suatu pelabuhan itu akan mengembangkan industri kepelabuhanan, maka diperlukan analisis-analisis agar kemudian industri yang ada di pelabuhan tersebut tidak hanya ikut-ikutan. Seperti yang terlihat sekarang, saya melihat pelabuhan itu dalam melaksanakan industrinya masih terkesan ikut-ikutan atau istilahnya latah. Misalnya Pelabuhan Ratu dengan potensinya dia menaikkan atau mengangkat tuna tongkol cakalang sebagai komoditas unggulan dan dijadikan industri. Tetapi kemudian keberhasilan Karanghantu ini dijiplak begitu saja oleh Pelabuhan Cirebon misalnya. Tetapi posisinya kan jauh. Pelabuhan Ratu ada di selatan berhadapan dengan Samudra Hindia yang memang sumber daya ikannya itu. Cirebon tidak mungkin bisa misalnya menduplikasi itu keberhasilan Pelabuhan Ratu mengembangkan industri tuna tongkol cakalang karena dia ada di utara Jawa dan berhadapan dengan Laut Jawa. Potensi perikanannya berbeda dengan Samudra Hindia. Maka apa industri yang cocok untuk pelabuhan di Cirebon? Nah, ini adalah analisis-analisisnya. Yang pertama, bisa menggunakan metode LQ. Metode LQ ini location question untuk mengetahui potensi unggulan ikan. Selain metode LQ, untuk mengetahui potensi unggulan ikan juga bisa menggunakan yang namanya analisis kekuatan hasil tangkapan. Lalu ada juga dekomposisi multiplikatif. Ini adalah analisis yang digunakan nantinya di bagian kekuatan hasil tangkapan untuk melihat proyeksi bagaimana kecukupan bahan baku untuk industri dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada juga analisis SWOT, ini akan kita bahas di pertemuan terakhir kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita akan coba simulasikan metode LQ bagaimana caranya dalam bentuk praktikum. Ini adalah metode LQ merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan tenaga kerja sektor I pada tingkat wilayah terhadap pendapatan tenaga kerja total wilayah. Jadi misalnya ikan di Karanghantu dibandingkan dengan ikan yang ada di Provinsi Banten, kayak gitu. Ini contoh, ini rumusnya ya, nanti kalian bisa pelajari, kalian bisa catat, kalian bisa pelajari. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ketika kita mau menghitung metode LQ, kita harus mendata dulu ikan yang ada. Ini contohnya di Karanghantu. Jadi Karanghantu sebagai objeknya, ini adalah datanya, maka perbandingannya itu harus ada di atasnya. Karena Karanghantu ada di Kota Serang, maka di atasnya itu adalah Provinsi Banten. Maka harus ada data Provinsi Banten. Nah, data ini ikannya harus sama ya, jenis ikannya, tidak boleh ada yang berbeda. Ikan yang data-data ini penyebutan data harus sekali ya, tidak boleh data-data karena data sendiri udah mencemuk,
dan datum adalah kata tunggalnya, sehingga pengucapan data-data seperti yang saya ucapkan tadi itu salah. Maka data dari Karangantu dibandingkan dengan data provinsi berdasarkan rumus yang di sini. Kalau sudah dibandingkan, maka akan diperoleh nilai seperti ini. Nah, ini adalah nilai LQ-nya. Rata-rata ini per tahunnya ada, rata-rata pertumbuhannya ada. Rata-rata pertumbuhan ini kemudian saya scoring LQ-nya menjadi 3 dan 1. 3 menunjukkan bahwa memang berpotensi untuk LQ. Sorry. Ya, ini LQ3 itu sumber daya ikannya, jenis ikannya berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas industri. Seperti misalnya cumi-cumi, kembung, kuniran, kurisi, tongkol, muru, manyung, teri. Nah, ini adalah sumber daya ikan yang bisa dikembangkan untuk industri. LQI sendiri sebetulnya menunjukkan bahwa jenis ikan yang nilai skor LQ-nya 3 itu merupakan ciri khas Karangantu dibandingkan dengan pelabuhan lain. Mungkin saja cumi-cumi juga ada di Labuan, ada di Binwangen, ada di pelabuhan lain, tapi jumlahnya lebih dominan ada di Karangantu. Begitu juga kembung, kuniran, kurisi, lemuru, tongkol, dan manyung. Sedangkan ikan mulai dari teri sampai cendro memang ada di Karangantu, mungkin jumlahnya juga banyak. Akan tetapi dari segi kuantitas itu kurang di Karangantu. Memang ada, tapi kurang dibanding dengan wilayah lainnya. Di sini ada angka ganjil sebenarnya yang janggal sekali, yaitu talang-talang. Di Karangantu itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena talang-talang ini datanya tidak begitu bagus. Itulah kenapa di skor LQ-nya saya kasih 1. Karena dari segi perkembangan dan lain sebagainya nggak begitu mantap. Ini contoh perhitungan LQ. Sehingga dengan perhitungan ini kita mengetahui jenis ikan apa yang bisa dikembangkan. Selanjutnya kita bisa menggunakan kekuatan hasil tangkapan. Kekuatan hasil tangkapan ini adalah mengukur kemampuan pengelola pelabuhan Karangantu dalam menjadikan ikan bagi pelaku industri. Variabelnya terdiri dari mutu, ukuran, jadi mutu ikannya diukur. Laporan selama ini pelabuhan jarang sekali merilis data statistik yang menyatakan bahwa ada jenis ikan cumi misalnya didaratkan di Karangantu memiliki mutu, misalnya kalau berdasarkan SNI 1 sampai 9 misalnya masuk 8, masuk 9 dengan harga sekian, ukuran panjangnya berapa, volume produksinya berapa, jenis ikannya apa. Itu jarang sekali. Selama ini statistik di pelabuhan perikanan hanya mencakup jenis ikan, harga, dan volume produksi. Sedangkan untuk mutu dan ukuran panjang kita harus mengambil data sendiri. Kelima data ini itu bisa dikombinasikan untuk kemudian menentukan jenis ikan apa yang cocok untuk dikembangkan. Dalam mengukur volume produksi itu kita menggunakan yang namanya proyeksi. Proyeksi itu peramalan. Misalnya ada industri sudah ditetapkan bahwa ternyata cumi-cumi kita akan kembangkan di Karangantu. Nah, tahap selanjutnya cumi-cumi tersebut dari segi volume produksi kita hitung proyeksinya. Ada sampai tahun berapa? Mampukah 30 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau berapa puluh tahun kemudian cumi tersebut tersedia di Karangantu? Nah, itu ada metodenya, metode peramalannya. Itu diperhitungkan di situ. Sehingga kalau memang nanti ini bahkan bisa perhitungannya per bulan, bisa kita lihat polanya, bulan apa dia kosong, bulan apa dia banyak. Ketika ada dalam 1 tahun ada misalnya 4 bulan cumi itu kosong di Karangantu, maka bagaimana cara mengatasinya? Jangan sampai ketika ada industri cumi dibuka di situ, banyak investor masuk, terjadi kekosongan selama 4 bulan karena kekurangan bahan baku.
Ini metode proyeksi. Nah, ketika industri semakin berkembang pula permintaan bahan baku yang jarang sekali dilakukan oleh pelabuhan perikanan dan pihak-pihak terkait. Ketika misalnya Karangantu itu kekurangan pasokan bahan baku, yang dipikirkan adalah peningkatan fasilitas dan armada. Ditambah kapal, tambah besar kapalnya, jumlahnya tambah banyak, fasilitasnya ditambah supaya produksinya meningkat dan membuat pasokan industri tetap aman. Jarang sekali terpikir untuk melakukan yang namanya kerjasama antar pelabuhan perikanan. Misalnya kita lihat di Karangantu, itu terdapat 12 PPI, pangkalan pendaratan ikan yang mengelilingi Karangantu. Ada Anyar, Kepuh, Lontar, Pasauran, Pulau Kali, Pulau Panjang, Tanara, Tengkurak, Tanjung Ayu, Terale, Wadas, dan Domas. Ini bisa kita himpun, kita buatkan kerjasamanya supaya ikan-ikan yang ada di tempat mereka dikirim ke Karangantu. Yang tentu saja kita kasih kompensasi supaya wilayah mereka pun tetap berkembang. Nah, ini sebagai ilustrasinya ya. Kerjasama itu yang kata kunci yang perlu kita tekankan ketika mengembangkan suatu pelabuhan perikanan. Misalnya kayak gini, kebutuhan ikan asin dari teri, tembang, kuniran, tetengkek, terus ekor kuning, pepetek, itu di Karangantu misalnya kebutuhannya sekian. Ada bulan-bulan kosong produksi teri di Karangantu, maka bisa ngambil di Wadas, di Kepuh, misalnya kayak gitu. Terima kasih. Sekian dulu untuk kuliahnya. Nanti kita akan perdalam di praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.